Hari ini saya mengisahkan seorang anggota polisi yang berubah menjadi babi di bulan Ramadan saat melaksanakan tugas. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah kantor Polres di Jawa Timur, seorang polisi bernama Bribka Sunario sedang menjalankan tugasnya di kantor karena bulan Ramadan hampir tiba. Setelah bulan Ramadan datang, sementara rekan-rekannya berpuasa dan beribadah dengan khusyuk, Sunario justru sibuk dengan urusan pribadinya dan menyediakan makanan enak karena tidak berpuasa. Suatu siang yang panas, di tengah jam kerja, Sunario sedang duduk di ruangannya menikmati kopi hitam dan sebatang rokok. Tiba-tiba, suasana hening berubah menjadi penuh kepanikan. Ada babi di kantor!" teriak seorang anggota polisi yang baru saja mencoba masuk ke ruangan Sunario. Semua anggota Polres berhamburan keluar dari ruangan mereka. Di tengah lorong kantor, seekor babi gemuk berwarna hitam terlihat mondar-mandir dengan wajah kebingungan. Anehnya, babi itu mengenakan pakaian dinas polisi yang kebesaran untuk tubuhnya. Lencana dan tanda nama di seragamnya jelas terbaca, Bribka Sunario, salah satu anggota yang mengenali tanda namanya langsung pucat pasi. Astaga, ini Pak Sunario. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi babi dalam sekejap tanpa sebab yang jelas? Kapolres yang mendengar kegaduhan itu segera datang. Begitu melihat babi berseragam polisi, wajahnya berubah tegang. Ia mengenal Sunario sebagai polisi bermasalah, tapi tak pernah menyangka sesuatu seperti ini bisa terjadi. Sunario, dalam wujud babinya, berusaha berbicara. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengkuran khas babi. Ia berlari ke meja kerjanya, mencoba menulis sesuatu, tetapi dengan kakinya yang kini berupa kaki babi, ia hanya bisa mengacak-acak kertas tanpa makna. Tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, berita tentang polisi jadi babi di kantor Polres pun menyebar dengan cepat. Media mulai meliput dan banyak yang percaya bahwa ini adalah hukuman ilahi. Bribka Mahdi, salah satu rekan Sunario, gemetar sambil memegang ponselnya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap babi itu dengan mata membelalak, memastikan lagi bahwa yang dilihatnya bukanlah halusinasi akibat kurang tidur. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia akhirnya nekat menekan nomor atasannya, Kapolres, dan menempelkan ponsel ke telinganya. Di sisi lain, Kapolres AKBP Susrianto sedang menikmati sore di rumahnya. Ia tengah bersantai setelah seharian berpuasa, namun ketenangannya buyar saat teleponnya berdering. "Halo Pak, ini saya Mahdi, keadaan darurat Pak," seru Mahdi dengan suara panik. Dari seberang telepon, suara Kapolres terdengar tenang. "Ada apa Mahdi? Jangan panik begitu. Santai. Apa yang terjadi?" Mahdi menelan ludah. "Pak, Bribka Sunario, dia jadi babi, Pak." Tidak ada jawaban dari seberang. Mahdi melirik ponselnya, memastikan panggilannya belum terputus. "Halo, Pak?" tanyanya lagi. Lalu suara Kapolres terdengar lagi, kali ini lebih tajam. "Mahdi, kamu ngigau, ya? Saya nggak suka bercandaan nggak jelas begini. Demi Allah, Pak, ini beneran. Sunario tiba-tiba berubah jadi babi. Kami semua lihat, Pak, dia ada di tengah kantor sekarang." Di belakang Mahdi, beberapa polisi masih berusaha menangkap babi itu. Tapi Sunario, dalam bentuknya yang baru, terus berlari ke sana kemari, menghancurkan tumpukan berkas, membalikkan kursi, dan bahkan hampir menabrak dispenser air. Suara gaduh di kantor terdengar melalui telepon. Kapolres akhirnya berseru, "Tunggu di situ, saya ke sana sekarang." Kapolres langsung berdiri. Tanpa pikir panjang, ia meraih kunci mobil dan bergegas menuju Polres. Sesampainya di kantor Polres, begitu AKBP Susrianto tiba di halaman Polres, ia melihat para anggota berkumpul dengan wajah tegang. Beberapa berdiri di kejauhan, sementara yang lain memegangi ponsel, merekam sesuatu. Ia berjalan cepat ke dalam kantor. "Mana Sunario?" bentaknya. Semua anggota hanya menunjuk ke arah ruang tengah. Dan di sanalah, babi gemuk berseragam polisi itu berdiri. Kapolres membelalak, mulutnya menganga, keringat dingin langsung mengalir di pelipisnya. Sunario, yang kini berbentuk babi, menatapnya dengan ekspresi putus asa.
Ia mendengus, berusaha berbicara, tetapi yang keluar hanya suara, "Babi." Kapolres mengedipkan matanya beberapa kali, seolah berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia mencubit lengannya sendiri. Sakit. Ini nyata. Astagfirullah, apa-apaan ini? Tak ada yang bisa menjawab. Semua orang hanya menatapnya, berharap ia bisa memberikan solusi. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai Kapolres, AKBP Susrianto benar-benar kehabisan kata-kata. Ia masih berdiri mematung, menatap babi yang mengenakan seragam polisi dengan tanda nama Bribka Sunario. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan mimpi, ini bukan lelucon. Dengan suara tegas, ia akhirnya berseru, "Tangkap babi itu, jangan sampai kabur." Beberapa anggota polisi yang sejak tadi hanya berdiri terpaku langsung tersadar dari keterkejutan mereka. "Siap, Pak!" teriak Bribka Mahdi. 4 polisi maju dengan penuh kehati-hatian mencoba mengepung babi itu. Sunario, dalam wujud babinya, mulai panik. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari celah untuk kabur. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia melesat di antara meja dan kursi, membuat beberapa polisi tersandung dan jatuh. Berkas-berkas beterbangan dan ruangan semakin kacau. "Cepat kepung dia, jangan sampai lari keluar!" teriak Kapolres. Salah satu anggota mengambil kursi dan mencoba menghalangi jalan, namun Sunario dengan lincah melompat ke atas meja dan meluncur ke sisi lain ruangan. Melihat situasi semakin kacau, seorang anggota dengan cepat mengambil jaring ikan yang biasa digunakan untuk operasi penangkapan hewan liar di wilayah mereka. "Saya coba, Pak." Dalam satu gerakan cepat, jaring dilempar dan Sunario akhirnya tertangkap. Babi itu menggelepar di dalam jaring, mendengus keras, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Kapolres mendekatinya dengan wajah serius. "Sunario, kalau memang ini kamu, kasih kami tanda." Babi itu berhenti bergerak. Ia lalu mengangkat kaki depannya dan mencoba memberi hormat, seperti yang biasa dilakukan Sunario saat apel pagi. Seluruh ruangan hening. Seorang anggota menelan ludah. "Astaga, ini beneran Pak Sunario." Kapolres menghela napas panjang. Ini adalah kejadian paling tidak masuk akal dalam sejarah kepolisian. "Sekarang kita harus cari tahu bagaimana ini bisa terjadi." Ia menoleh ke Bribka Mahdi. "Kumpulkan semua saksi, periksa CCTV, hubungi siapapun yang mungkin tahu soal kejadian aneh seperti ini." Mahdi mengangguk cepat. "Siap, Pak." Sementara itu Sunario, dalam bentuk babinya, hanya bisa pasrah. Tak ada yang tahu apakah ini kutukan, konspirasi, atau sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. AKBP Susrianto masih berdiri dengan wajah tegang, menatap babi yang dulunya adalah Bribka Sunario. Ruangan kacau balau, beberapa meja terbalik, dan para polisi masih berdiri di sekitar dengan ekspresi ketakutan dan kebingungan. Kapolres menghela napas panjang. Ini bukan masalah biasa. Ini sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tanpa pikir panjang, ia merogoh ponselnya dan menekan nomor seorang teman lama, Kolonel Adiwangsa, komandan batalion tentara yang bertugas di daerah itu. Telepon berdering 2 kali sebelum suara berat di ujung sana menjawab, "Halo Sus, ada apa?" "Di kantor saya ada kejadian aneh. Serius, saya butuh bantuanmu," kata AKBP Susrianto dengan nada tegang. "Aneh gimana?" Susrianto terdiam sejenak, menatap babi yang masih berusaha keluar dari jaring, sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih namun penuh tekanan, "Seorang anggota saya berubah jadi babi." Dari seberang telepon, Adiwangsa tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia tertawa kecil. "Kamu bercanda kan? Sus, ini bulan puasa loh, jangan ngerjain saya." "Saya serius. Datanglah ke kantor Polres sekarang, bawa beberapa orang. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan." Mendengar keseriusan di suara sahabatnya, Kolonel Adiwangsa akhirnya menghela napas. "Baik, saya ke sana sekarang. Tunggu saya." 15 menit kemudian, suara deru mesin kendaraan militer terdengar di halaman Polres. Sebuah truk tentara berhenti di depan kantor dan dari dalamnya turun Kolonel Adiwangsa mengenakan seragam hijau loreng dengan wajah penuh tanda tanya. Di belakangnya, 5 tentara bersenjata ringan ikut turun, bersiap jika situasi tidak terkendali. Begitu ia masuk ke dalam kantor, langkahnya langsung terhenti.
Matanya membelalak saat melihat babi berbaju polisi yang masih terperangkap dalam jaring di tengah ruangan. Para anggota Polres berdiri canggung di sekelilingnya, menunggu reaksinya. Adiwangsa mengedipkan mata beberapa kali, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Lalu, dengan suara pelan tapi dalam, ia berkata, "Ya Allah, jadi ini bukan bercanda?" Kapolres Susrianto menggeleng. "Tidak." Kolonel Adiwangsa berjalan perlahan mendekati babi itu, menatap matanya. "Ini memang Sunario?" tanyanya. Bribka Mahdi maju selangkah dan menjawab dengan suara gemetar, "Iya Pak, kami semua melihatnya." Tiba-tiba saja dia berubah tanpa sebab apapun. Adiwangsa berjongkok menatap lebih dekat. Ia lalu mencoba sesuatu. "Sunario, kalau kamu masih bisa dengar, kasih tanda." Babi itu menatapnya, lalu mengangkat satu kaki depannya dan memberi salam hormat khas militer. Salah satu tentara di belakang Adiwangsa berbisik, "Astaga Pak, ini beneran." Kolonel Adiwangsa bangkit berdiri dan menoleh ke Susrianto. "Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Ini bukan kejadian biasa." Kapolres mengangguk. "Aku sudah minta rekaman CCTV diperiksa. Kita harus tahu apakah ada sesuatu yang menyebabkan ini atau..." Ia terdiam sebentar sebelum melanjutkan, "Ini memang kutukan." Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang berani bicara. Di luar kantor, matahari mulai terbenam, menandakan waktu berbuka puasa sudah dekat. Tapi di dalam kantor Polres, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Suasana di Polres masih tegang, meskipun waktu berbuka puasa hampir tiba. Para anggota polisi dan tentara yang hadir masih berdiri di sekitar ruangan, menatap babi berseragam polisi yang tak lain adalah Bribka Sunario. Di sebuah posko kecil di dalam kantor, AKBP Susrianto dan Kolonel Adiwangsa duduk berhadapan. Keduanya masih sulit menerima kenyataan bahwa seorang manusia bisa berubah menjadi babi tanpa sebab yang jelas.